semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita bersama-sama bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita dapat menyenangkan dan berbuah manis untuk Tuhan kita. Satu buah pujian yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, oh biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan. Biar
Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah di rumah Tuhan dan kita bersyukur kembali berada di tempat ini. Sebelum kita mulai, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Bapak Pendeta Ferry sudah siap untuk memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi saudara dan saya. Kau bertahta atas pujian kami siang hari ini Tuhan. Kami mau bawa seluruh hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan sama-sama, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia.
Kami ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami mau naikkan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian, sembah syukur kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau, bersorak-sorai buat Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya Dia baik dalam hidup kita. Amin. Kasih setianya senantiasa ada buat kita. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan Dia Tuhan yang baik. Dia yang sudah mati bagi kita, tetapi Dia bangkit bagi kita. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia
kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenanganku, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia dan kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Biar pada siang hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Dia yang sudah terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari katakan sama-sama. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Kerajaannya kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku maha besar, Dialah Raja segala raja. Mari katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus namanya di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai itu buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbanan Tuhan bagi kita adalah pengorbanan yang sempurna. Amin. Sebab pengorbanannya yang melayakkan setiap kita sampai detik hari ini. Sekali lagi boleh beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami Tuhan, karena Kau sangat baik bagi kehidupan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan kami. Dengan segenap hati sama-sama katakan, anugerah yang terbaik Tuhan yang kami terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan, membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi kita mau katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi sama-sama katakan, pengorbananmu sempurna. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang bekarya di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang sempurna menyelamatkan kami. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami juga mau membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami persembahkan padamu pada pagi menjelang siang hari ini, kiranya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan sebagai ungkapan hidup kami atas anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Dan sebentar Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kiranya firman-Mu sebagai suluh atau pelita bagi jalan kami, memberikan kami terang yang benar supaya kami boleh ada senantiasa di jalan Tuhan, agar kehidupan kami merupakan kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Buka hati dan pengertian kami, berikan kami hikmat untuk menerima firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua pada saat ini, dan juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengikuti ibadah melalui online. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita ada pada saat ini. Nah, hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kisah yang sangat manusiawi, namun juga kisah yang bisa dikatakan juga sangat ilahi, yaitu sebuah kisah tentang keraguan, perjumpaan dan iman yang melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Dan Thomas ini secara umum dikenal karena ketidakpercayaannya. Namun pada akhirnya Thomas mengucapkan salah satu pengakuan iman yang terbesar di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah dunia yang serba cepat, penuh dengan ketidakpastian dan kadang terasa begitu jauh dari Tuhan ini, maka pertanyaan tentang iman dan bukti menjadi sangat relevan bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya mengajak kita, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24
sampai yang ke-29. Saya akan membacakan bagi kita semua dan mari kita simak bersama-sama teks Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah percaya meski tidak melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat sebentar latar belakang dari kisah ini. Bayangkanlah situasi saat itu. Yesus baru saja bangkit dari kematiannya. Sebuah peristiwa yang tentu saja mengguncang dunia, bahkan membalikkan logika dan melampaui pemahaman manusia, termasuk murid-muridnya pada saat itu. Para murid telah melihat dia, Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain telah bertemu Tuhan dalam perjumpaan yang pertama tadi. Tentu saja mereka pasti dipenuhi dengan sukacita, mereka pasti terheran-heran, dan sudah pasti tumbuh harapan yang baru. Namun, ada satu orang yang tidak hadir pada waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada mereka. Orang yang tidak hadir itu namanya Thomas, yang juga disebut dengan nama lain Didimus. Nah, ketika murid-murid lain yang dengan penuh semangat pasti cerita kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan," ayat 25 bagian A. Mereka pasti cerita, Petrus dan teman-temannya, "Kami telah melihat Tuhan." Apa respon dari Thomas ini? Dia berkata, seperti yang kita baca tadi, bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dalam kisah ini beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, realitas dari keraguan. Manusiawinya, tidak saja Thomas tapi kita juga manusia pada masa modern ini. Coba kita berhenti sejenak, mencoba memahami Thomas. Biasanya Bapak Ibu Saudara, mudah sekali bagi kita untuk menghakimi Thomas sebagai Thomas yang tidak percaya. Secara umum ketika kita membaca, sedikit merenungkan dan menyimak dari kisah ini, pada umumnya orang akan bersependapat bahwa Thomas ini tidak percaya. Dia bukan cuma meragukan, tapi juga dia tidak percaya. Tapi coba
tempatkan diri kita pada posisi Thomas. Seandainya kita jadi Thomas pada waktu itu. Seandainya kita adalah Thomas. Yesus yang adalah gurunya, sosok yang dia kasihi, dan yang dia telah ikuti selama kurang lebih 3,5 tahun itu. Tentu saja mereka dengan mata kepala mereka sendiri melihat dia disalibkan dengan begitu kejam. Guru yang mereka hormati, yang penuh kuasa, membangkitkan orang mati, meneduhkan badai. Pokoknya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang macam ini. Lah, tiba-tiba orang sakti, dalam tanda petik, orang sakti ini, kok mati, disalibkan, kok mati. Mereka yang tadinya sudah punya banyak harapan-harapan, kalau kita masih ingat, pernah murid-muridnya atau di antara muridnya berkata, Tuhan kalau engkau dalam kemuliaan-Mu nanti, tolong aku dapat posisi lah. Mereka kan pernah berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Itu perdebatan bukan konteks waktu itu. Nanti kalau Yesus jadi raja, kira-kira mereka dapat jabatan apalah kira-kira. Entah posisi jadi menteri koordinatornya, menteri pertahanannya, atau apalah begitu. Dan mereka punya harapan yang begitu besar. Bagaimana tidak, hari-hari mereka melihat Yesus luar biasa sekali. Melakukan mujizat. Orang sakit disembuhkan, buta dicelikkan, lumpuh berjalan, bahkan mati dibangkitkan. Loh, ini kok tiba-tiba mati? Segala harapan yang mereka sudah bangun dan mereka angan-angankan itu buyar semua. Termasuk juga Thomas. Saya yakin dia mungkin saat sedang masih duka. Mungkin dia masih berduka dan mengalami kekecewaan yang mendalam. Kok bisa ya? Ini orang kok bisa mati ya? Lah orang mati saja dia bangkitkan. Kita kan kadang-kadang tidak memikirkan bagaimana perasaan murid-muridnya ketika Yesus melihat digantung. Dia kan bisa turun, bisa itu. Kalau Yesus mau kan dia bisa turun. Kita kan tidak pernah atau jarang memikirkan bagaimana pergumulan batin daripada murid-murid ketika melihat Yesus digantung itu loh. Tuh, kuasanya selama ini kemana kira-kira? Mereka lihat dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, badai pun taat kepadanya. Lah ini kok enggak bisa turun dari salib? Kesaktiannya, kehebatannya kemana? Loh, pada saat dibutuhkan, pada waktu diperlukan, kok enggak kelihatan jagonya gitu loh, saktinya gitu loh. Maka wajar murid-muridnya mereka itu kecewa sama Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu buktinya mereka? Kan Yesus sudah bilang, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Siapa yang menyambut kebangkitannya? Kan enggak ada. Petrus yang jago itu, yang berani itu mana? Lari. Murid-murid juga lari, kecuali para wanita. Mereka juga datang ke kubur, bukan untuk menyambut kebangkitan, mau merempah-rempahi mayat Yesus. Karena mereka juga yakin Yesus tidak akan bangkit. Kalau Yesus bangkit ngapain dirempah-rempahin? Kan logikanya begitu. Kenapa? Mereka kecewa semua itu, bukan cuma Thomas, sebenarnya kecewa semua itu. Kok bagaimana bisa ini guru yang hebat ini loh, yang jago ini loh, orang mati dibangkitkan, kok dia bisa mati? Sebutnya pada waktu itu murid-murid mereka sedang krisis iman semua, bukan cuma Thomas. Makanya itu mereka mengunci diri karena takut kepada orang Yahudi. Nah, ketika datang kabar kepada Thomas bahwa Yesus bangkit, mendengar berita yang luar biasa seperti kebangkitan ini, mungkin bagi Thomas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan baginya. Dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dia tidak ingin berharap palsu. Kemarin kan sudah berharap, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu dia butuh bukti nyata, bukti fisik, keraguan. Thomas bukanlah tanda pemberontakan misalnya, bukan. Melainkan mungkin sebuah kejujuran yang sungguh-sungguh, yang lahir dari hati yang terluka, dan pikiran yang coba berusaha memahami sesuatu yang sulit untuk dipahami. Baru kurang lebih 3 hari yang lalu, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus disalib, mati.
dan dikuburkan. Ini kok tiba-tiba ada berita. Maka sudah pasti Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, secara manusia, siapapun saya yakin, tidak cuma Thomas, pasti timbul keraguan dan tidak percaya. Mari bayangkan seperti ini. Katakanlah ada seorang ibu, ya sebut saja namanya Ibu Sari. Ada yang nama Ibu Sari? Tidak ada ya? Ya. Ibu Sari ini aktif dalam pelayanan kegiatan gereja. Rajin ikut persekutuan doa. Dan selalu mengajarkan anak-anaknya, keluarganya untuk terus percaya pada kebaikan Tuhan. Nah, suatu hari anak yang masih kecil tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit yang cukup serius. Sudah pasti tentu saja Ibu Sari dan seluruh keluarganya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan biasanya pasti akan meminta dukungan doa. Tidak saja dari hamba Tuhan, tapi juga dari jemaat. Dan biasanya kan kita doakan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Apa yang terjadi? Minggu berganti minggu, mereka terus berdoa. Namun kondisi sang anak sepertinya belum membaik. Bahkan mungkin ada kabar yang kurang baik dari dokter. Nah, di tengah kelelahan fisik dan emosional seperti ini, mungkin saja muncul bisikan dalam hati Ibu Sari. Tuhan, dan ini wajar sekali Bapak Ibu Saudara, kami sudah berdoa siang dan malam. Kami sudah berusaha hidup benar, bahkan melayani Engkau. Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau mendengar doa kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan Ibu Sari ini, keinginan untuk melihat bukti nyata dari kuasa Tuhan yang dia yakini. Pertanyaan mengapa di tengah situasi yang sulit dipahami, pergumulan antara harapan dan kenyataan pahit, bukankah ini mirip dengan apa yang dirasakan oleh Thomas? Dia baru saja melihat gurunya mati mengenaskan. Sekarang dia mendengar kabar luar biasa. Tapi hatinya mungkin masih berteriak, bagaimana mungkin? Aku butuh kepastian. Aku tidak mau berharap lalu kecewa lagi. Nah, keraguan seperti ini yang lahir dari luka, lahir dari kebingungan, atau bahkan lahir dari pengalaman pahit, itu sebetulnya sangat manusiawi. Itu juga akan menimpa setiap saya dan saudara. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga seperti Thomas? Atau seperti Ibu Sari dalam ilustrasi tadi? Memang mungkin bukan bekas luka yang kita cari. Tapi jawaban pasti di tengah keruwetan informasi di internet misalnya. Jawaban pasti di tengah tekanan ekonomi yang mencekik hari-hari ini. Atau mungkin jawaban pasti di tengah saat diagnosis dokter terasa menghancurkan masa depan kita. Dalam situasi itu sangat manusiawi kalau kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat aku berjuang mencari pekerjaan? Kita juga mungkin bertanya, Tuhan di mana Engkau saat hubungan dalam keluarga terasa tegang,
Di mana engkau saat media sosial menampilkan kehidupan orang-orang lain yang tampaknya sempurna, sementara hidupku berantakan? Di mana engkau saat aku merasa kesepian di tengah-tengah keramaian? Nah, Bapak Ibu Saudara, keraguan semacam ini nyata dalam kehidupan modern kita, terlepas dari kita mengakui atau tidak. Ini merupakan ungkapan hati, situasi nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika doa-doa kita sepertinya tidak terjawab, ketika kita menghadapi badai kehidupan yang dahsyat, ketika kita melihat ketidakadilan di dunia, ketika janji-janji Tuhan mungkin terasa jauh. Dalam situasi seperti ini, keraguan bisa menyelinap masuk dalam kehidupan kita. Kita mungkin berpikir, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Apakah Engkau benar-benar peduli? Ada yang berkata, mana bukti? Nah, Bapak Ibu Saudara, keraguan itu adalah bagian dari pengalaman manusiawi kita. Bahkan bagi orang beriman sekalipun juga pernah mengalami keraguan terhadap Tuhan. Saya kasih contoh. Abraham dan Sarah. Ketika yang kesekian kalinya Tuhan hadir dan mengulangi lagi janji bahwa mereka akan diberikan keturunan. Ketika Tuhan hadir dalam bentuk malaikat, berkata kepada Abraham, tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan. Sarah yang kebetulan ada di tenda, dia mendengarkan kata-kata itu. Apa yang dia lakukan? Dia tertawa dalam hati. Tidak tertawa terang-terangan, tapi tertawa dalam hati. Tapi karena Tuhan kan tahu. Lalu Tuhan menegur Sarah. Karena menertawakan janji Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut saya, Sarah tertawa dengan janji Tuhan itu masih sopan itu sebenarnya. Itu masih sopan. Karena kalau kita yang menerima janji seperti itu, mungkin kita tidak cuma tertawa dalam hati, kita mungkin protes. Mana buktinya? Waktu di Ur-Kasdim engkau sudah berjanji. Mana? Di dalam perjalanan engkau berjanji. Mana? Sampai di Kanaan pun engkau berjanji. Mana? Sudah belasan tahun kita lewati, kami lewati. Mana janjinya? Kalau Sarah cuma tertawa, itu masih sopan menurut saya itu. Karena secara umum kita mungkin akan protes, mana janjinya? Kemarin janji, hari ini janji, besok juga mungkin janji. Tapi mana buktinya? Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia memang sudah dari sononya diciptakan Tuhan, itu baru percaya kalau melihat bukti. Memang sudah begitu manusia. Kalau tidak ada buktinya, kita biasanya kurang percaya. Paling tidak meragukan atau setengah percaya. Nah, yang penting Bapak Ibu Saudara, karena keraguan itu begitu manusiawi bahkan bagi orang beriman sekalipun, Abraham dan Sarah. Dan kalau kita lihat adalah janji yang terakhir, kenapa Tuhan berkata, tahun depan istrimu akan melahirkan. Kan dalam janji sebelumnya kan tidak disebut waktu loh, cuma aku akan membuat engkau menjadi keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi kan tidak ada timingnya, tidak ada waktunya. Sementara mereka meninggalkan Ur Kasdim sudah berbelas-belas tahun itu, sudah bertahun-tahun itu. Lebih dari 10 tahun itu. Tapi kali yang terakhir, kenapa Tuhan menyebut time, waktu, tahun depan? Banyak teolog yang kemudian menafsirkan bahwa itu Abraham dalam saat krisisnya meragukan Tuhan. Maka Tuhan kasih waktu, timing. Karena kan kalau ada waktu itu kan bisa diklarifikasi. Kalau janji-janji sebelumnya kan tidak ada waktunya. Cuma dibilang, pokoknya nanti kamu akan jadi bangsa yang besar. Entah kapan terserah. Tapi ketika kali yang terakhir, yang ketiga atau yang keempat kali, Tuhan sebutkan waktu, tahun depan. Supaya Abraham yakin betul, dia kasih waktu. Sebab kalau tidak terjadi tahun depan, berarti kan janjinya tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Karena Abraham sebetulnya tidak cuma Sarah, tapi Abraham juga dalam posisi yang sulit dalam kehidupan mereka, iman kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya
memiliki keraguan. Tidak saja seperti Thomas, tidak saja seperti tokoh-tokoh Alkitab. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Yang penting bukanlah apakah kita ragu, tetapi apa yang kita lakukan di tengah keraguan itu. Yang penting bukan keraguan itu, tapi apa yang kita lakukan di tengah keraguan itu. Saya masuk pada bagian yang kedua. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana perjumpaan penuh kasih karunia Yesus menjangkau Thomas. Nah, lihatlah apa yang terjadi 8 hari kemudian. Yesus datang lagi. Murid-murid berkumpul lagi di rumah yang sama, mungkin juga dalam waktu yang sama, dan kali ini Thomas ada bersama dengan mereka. Yesus tahu persis apa yang di hati Thomas. Dia tahu bahwa Thomas sedang meragukannya. Dan dia tahu, Yesus tahu bahwa Thomas butuh bukti. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kasih Yesus. Ketika Yesus hadir, dia kan tidak ngomeli Thomas, Thomas kamu gimana sih? Kamu kan tak ajari berkali-kali. Kebangkitan ini kan bukan cuma sekali 2 kali, selama 3,5 tahun engkau mengiring aku udah kan tak beritahu berkali-kali. Kenapa kamu gak percaya? Di mana imanmu? Pengkhianat kamu. Enggak, Yesus tidak bilang begitu. Kamu tidak bisa diandalkan, tak pecat kamu jadi muridku. Kan tidak begitu. Tuhan tidak menghadiknya karena tidak percaya. Bahkan sebaliknya, Yesus dengan lembut dan penuh kasih karunia menawarkan persis seperti yang diminta Thomas. Dia bilang kan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Yesus tahu kebutuhan Thomas. Yesus menemui Thomas tepat di titik keraguannya. Dia tidak meninggalkan Thomas sendirian dalam kebimbangan. Dia hadir, dia datang, dia menunjukkan diri, dia menawarkan bukti yang diminta. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran indah tentang bagaimana Allah kita yang penuh dengan kesabaran dan kasih, yang mau menjangkau saya dan saudara, bahkan di tengah-tengah keraguan kita yang terdalam di dalam kehidupan ini. Dan kasih karunia ini tidak berhenti di abad pertama, tidak berhenti pada murid-muridnya, tidak berhenti pada Thomas. Hari ini Yesus masih menjangkau kita. Mungkin memang tidak dengan menampakkan diri secara fisik, tetapi melalui kehangatan persekutuan gereja yang tulus, melalui ayat Alkitab yang tiba-tiba berbicara langsung ke hati kita saat kita membacanya, misalnya dalam renungan pagi di tempat kita masing-masing, atau melalui kedamaian yang tak terjelaskan saat kita berdoa di tengah kecemasan, atau bahkan melalui pertolongan yang tak terduga saat kita merasa tidak ada jalan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus menemui kita di tengah kesibukan pekerjaan kita, di tengah keresahan finansial kita, bahkan di tengah kegelisahan akan masa depan kita. Kalau kita lihat perjumpaan ini mengubah segalanya bagi Thomas. Melihat Yesus, mendengar suaranya dan mungkin menyentuh lukanya, meskipun Alkitab tidak menulisnya, itu menghancurkan tembok ketidakpercayaan Thomas. Keraguannya lenyap, digantikan dengan keyakinan yang meluap dan sungguh-sungguh. Dan Yesus masih berkarya bagi kita hari ini. Poin yang ketiga, dalam kisah ini kita melihat bagaimana pengakuan iman dan berkat bagi mereka yang tidak melihat. Nah, respon Thomas adalah puncak dari perikop ini. Dan salah satu pengakuan iman yang terkuat di Alkitab yang kita baca dalam ayat yang ke-28,
ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kalimat ini bukan sekedar pengakuan bahwa betul engkau hidup Tuhan Yesus, bukan. Tetapi pengakuan akan keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Selama ini kan mereka menganggap dia cuma guru biasa, guru yang berkuasa ya. Tapi dengan kebangkitannya, mengubah persepsi dan sudut pandang mereka bahwa ternyata yang kita ikuti selama ini bukan guru spiritual saja. Bukan guru agung yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, tapi adalah Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, dari keraguan yang mendalam, Thomas, maka lahirlah iman yang kokoh dan pengakuan yang agung seperti yang disampaikan tadi. Namun kalau kita perhatikan, Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat penting bukan hanya untuk Thomas, tapi untuk semua orang percaya di sepanjang zaman, termasuk kita hari ini. Apa itu? Dia katakan bahwa karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat terakhir ini adalah untuk kita yang hidup pada zaman ini. Kita hidup 2000 tahun setelah peristiwa kebangkitan, 2000 tahun lebih setelah peristiwa kebangkitan, setelah peristiwa yang kita baca ini. Hari ini kita tidak melihat Yesus secara fisik seperti Thomas. Kita tidak menyentuh bekas paku di tangannya dan juga di lambung yang tertikam. Namun Yesus menyebut saya dan saudara, Bapak Ibu semua, kita semua berbahagia jika kita percaya. Pertanyaannya mengapa? Karena iman kita tidak didasarkan pada penglihatan fisik, melainkan pada yang pertama, kesaksian firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang memberikan kesaksian yang kuat tentang Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab. Yang kedua, kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, meyakinkan kita akan kebenaran Injil dan kehadiran Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesaksian para saksi mata. Iman Bapak Ibu Saudara dan saya dibangun di atas dasar kesaksian para rasul, para murid-murid Yesus yang pertama yang telah melihat dan hidup bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, pengalaman pribadi kita. Saya yakin kita pasti mengalami kuasa dan kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dalam jawaban doa kita, dalam penghiburan di kala susah, dalam kekuatan di kala lemah, dan dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Coba bayangkan sejenak pengalaman kita, misalnya seperti kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan aplikasi peta, map itu, seperti Google Map atau Waze itu. Saat kita pergi ke tempat yang baru, yang belum pernah kita kunjungi, biasanya kan kita masukkan alamat, tujuan, lalu biasanya muncul suara atau garis di layar mulai memberi kita arahan. Belok kiri di depan, tetap lurus sejauh 2 km, atau ambil jalan keluar berikutnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita melihat seluruh rute perjalanan dari awal sampai akhir secara detail saat itu juga? Biasanya tidak, meskipun kita bisa memunculkan itu, tapi biasanya orang tidak lihat. Begitu masukkan tujuan, dia mulai berbicara, semua sudah siap, silahkan berkendara. Kita langsung jalan. Di handphone kita kan cuma muncul garis paling setinggi atau sepanjang handphone kita saja. Itu mungkin cuma beberapa ratus meter dalam keadaan nyatanya. Kita tidak lihat seluruh rangkaian perjalanan, berapa kilometer lagi akan kita lewati. Pertanyaan juga, apakah saudara melihat satelit di angkasa yang mengirimkan data kepada handphone kita? Kan handphone kita kan terkoneksi kepada satelit di angkasa yang punya data itu, yang mengirimkan rute perjalanan kepada kita. Kita tidak lihat pasti. Atau suara orang yang ngomong itu. Kalau Waze berbahasa Indonesia, setahu saya suara defaultnya kan Dian yang perempuan itu. Entah itu Dian Sastro atau Dian Permana, tidak tahu. Pokoknya namanya Dian itu. Apa saudara kenal orangnya? Suaranya kan familiar itu. Pernah nggak ketemu dengan yang punya suara itu? Pasti enggak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita kan percaya dengan arahan itu.
Kita pasti mengikuti petunjuk ketika dia bilang belok kiri di depan, terus lurus sejauh 2 kilometer, kita ikuti terus. Meskipun kadang-kadang jalan yang kita sedang ikuti itu mungkin asing dan aneh buat saya dan saudara. Tapi kita percaya bahwa sistem itu dirancang dengan baik untuk membawa kita kepada tujuan yang benar selama kita mengikuti petunjuknya. Atau selama kita men-setting dengan benar. Biasanya yang sering nyasar itu yang saya tahu ya, adalah orang ketika mau berkendara pakai aplikasi map tadi, dia naik mobil, settingannya sepeda motor. Nah, sepeda motor kan bisa belusuan, maka seringkali masuk ke jalan-jalan sempit, nah, keliru settingannya. Tapi selama kita men-setting itu dengan benar, maka aplikasi itu dirancang untuk membawa kita ke tempat tujuan yang benar. Meskipun kita tidak melihatnya secara langsung, kita bahkan melangkah, berkendara, berdasarkan petunjuk yang tidak kelihatan itu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, iman Kristen kita dalam banyak hal sebenarnya serupa atau mirip dengan itu. Namun lebih jauh dan lebih pribadi. Kita memang tidak melihat Yesus secara fisik hari ini. Kita juga mungkin tidak melihat surga dan tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatu secara kasat mata. Tuhan kan bekerja, kita tidak lihat bagaimana dia bekerja, merancangkan sesuatu pada saya dan saudara. Kita kan tidak lihat semua itu. Tetapi kita memiliki map, memiliki peta, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Kita bahkan memiliki suara petunjuk, yaitu Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Bahkan kita memiliki kesaksian jutaan orang sepanjang sejarah yang telah tiba pada tujuan dengan mengikuti panduan yang sama. Nah, kita berkata bahwa iman yang diberkati Yesus adalah iman yang berkata, Tuhan, aku tidak melihat seluruh jalan di depanku. Aku tidak mengerti semua lika-liku yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi aku percaya pada firman-Mu. Aku percaya pada pimpinan Roh Kudus. Dan aku percaya pada karakter-Mu yang baik dan setia. Aku akan mengikuti petunjuk-Mu langkah demi langkah. Dan aku percaya bahwa Engkau akan membawaku ke tujuan yang telah Engkau janjikan. Sama seperti pengalaman Abraham. Muter-muter cukup lama, tapi mereka sampai pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Inilah panggilan iman kita di akhir ini, di abad modern ini, di abad 21 ini, yaitu percaya pada kebaikan dan rencana Tuhan. Saat berita di media mungkin penuh dengan kekacauan dan keputusasaan, juga memiliki kejujuran, memiliki integritas di tempat kerja, meskipun ada godaan untuk curang demi keuntungan sesaat. Berpegang pada harapan kekal saat dunia menawarkan kesenangan sementara. Ada banyak pilihan di luar sana. Dan juga menginvestasikan waktu dalam doa, membaca Alkitab, dan dalam persekutuan yang membangun. Meskipun mungkin tidak ada like, tidak ada komentar instan seperti di dunia maya. Inilah iman yang melihat tangan Tuhan bekerja di dalam detail kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menunggu mujizat spektakuler yang menggemparkan. Iman yang tidak melihat adalah iman yang mempercayai janji Allah lebih dari keadaan. Iman yang bersandar pada karakter Allah yang setia. Iman yang melihat melampaui yang kelihatan menuju realitas rohani yang abadi. Inilah iman yang dipuji dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya simpulkan. Kisah Thomas mengingatkan kita pada beberapa hal. Yang pertama, keraguan itu nyata, sangat manusiawi, tapi tidak harus menjadi akhir dari cerita kita. Yesus sabar dan penuh kasih karunia terhadap kita yang sedang bergumul. Dia tahu persis. Oleh sebab itu jangan takut membawa keraguan kita kepadanya. Jangan takut jujur kepada Tuhan. Kalau saudara ragu kepada Tuhan, ngomong saja. Tidak usah malu-malu. Tuhan itu kan bukan manusia. Dia tidak akan tersinggung kalau saudara tuduh dia macam-macam. Dia tidak akan menghardik saudara. Kalau sudah meragukan kuasa dan karya Tuhan, ngomong saja kepadanya. Jangan takut, dia tidak akan tersinggung. Dia tidak akan bilang, kamu ngomong saya macam-macam, kamu tak laknat satu-satu. Tidak akan, Tuhan kita tidak begitu.
Meskipun saudara tuduh dia macam-macam, dia tidak akan tersinggung karena dia bukan manusia. Sekalipun Thomas terang-terangan bilang, saya tidak akan percaya kalau saya tidak lihat bukti. Tuhan datang, dia tidak menghadik. Kamu tak pecat jadi murid, mulai hari ini kamu berhenti bernafas. Kan Tuhan tidak bilang begitu. Tapi Tuhan datang memberi pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Jujur saja di hadapan Tuhan. Apa yang membuat saudara ragu kepada Tuhan? Sampaikan itu kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan yang penuh kasih. Dia akan menolong dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui firman Roh Kudus dan doa dapat mengubah keraguan menjadi iman yang kokoh. Oleh sebab itu, teruslah mencari Dia. Berikutnya ada berkat khusus bagi kita yang percaya tanpa melihat Dia secara fisik. Iman kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, pegang teguh apa yang kita punya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang merasa seperti Thomas. Sebelum bertemu Yesus, penuh keraguan, butuh bukti, merasa jauh dari Tuhan. Bagi saudara yang sedang bergumul hal itu, dengarkanlah panggilan Yesus hari ini. Jangan engkau tidak percaya lagi, kata Yesus, melainkan percayalah. Mungkin juga sebagian besar dari kita sudah percaya, tidak dalam posisi Thomas. Maka mari kita syukuri anugerah iman ini. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kita percaya meskipun kita tidak melihat. Bagaimana iman ini? Sehingga pertanyaan refleksi bagi saya dan saudara yang percaya meskipun tidak melihat. Bagaimana iman ini mempengaruhi keputusan kita hari-hari, setiap hari. Bagaimana iman ini, percaya namun tidak melihat ini mengubah cara kita memandang masalah. Bagaimana iman ini mendorong kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di komunitas kita, di tempat kerja kita, bahkan di lingkungan tetangga kita. Mari kita tunjukkan iman kita melalui kasih, melalui pelayanan dan kesaksian hidup kepada dunia yang membutuhkan harapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita pegang erat janjinya, percaya pada firman-Nya, dan andalkan pimpinan Roh Kudus. Sebab iman kita bukanlah iman yang buta, melainkan iman yang melihat realitas yang lebih besar, yaitu Kristus yang hidup, Tuhan dan Allah kita yang menyertai kita senantiasa sesuai dengan janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita naikkan pujian. Walau ku tak melihat. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat secara fisik, tapi kita tahu bahwa Dia hadir di dalam kehidupan kita karena Dia menolong saya dan saudara. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah
ku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau untuk langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu, Kau ada untukku. Bapa di surga, ucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan yang sangat memberkati kami. Ya Bapa, berdoa Tuhan supaya kami senantiasa Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Kau Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup bersama-Mu dengan iman. Kami ingin menghadapi segala situasi hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau katakan dalam firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami hidup berdasarkan apa yang kami lihat, mengandalkan apa yang kelihatan. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk kami senantiasa berjalan dengan iman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami menjadi pedoman hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Sagai, kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa lagi dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan melalui pelayanannya. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat GIAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Lahir dengan anugerah Tuhan, putra pertama dari keluarga Bapak Edi Mulyono dengan Ibu Ana Perta Santi Puji. GIAKU mendoakan supaya anak Joel Nathan Mulyono dapat menjadi anak yang patuh dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Pekan Alkitab Kudus 2025 akan diadakan selama 3 hari, yaitu hari Selasa sampai Kamis tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025. Acara akan dilaksanakan di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis.
Rincian acara selengkapnya dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Mari hadir dan ramaikan acara ini. Selasa 29 April, jam 6:30, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara Pendeta Dr. Mingus Minarto Pranoto, Master Teologia. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 3 Mei jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Hari Senin 12 Mei pukul 6 pagi bertempat di Taman Sardi Dawe Kudus akan diadakan acara keluarga Family Fun Time memperingati HUT Giaku yang ke-71. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga. Pendaftaran dapat menghubungi gembala wilayah masing-masing. Bamagnas Kabupaten Kudus akan mengadakan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu bersama di hari Jumat 16 Mei pukul 3 sore bertempatan di Gedung GA Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati kelancaran ibadah Paskah ini. Pada hari Minggu, 25 Mei 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Markus dengan Saudari Lia Puspitasari. Bertempat Gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Kristiono. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat. Minggu 11 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan judul Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto, Rally Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Minggu depan tanggal 4 Mei 2025 adalah minggu ke-1 bulan Mei 2025. Kembali kita akan menerima perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian, Warta Sepekan Giaku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa syafaat. Kami ingin atau kita akan berdoa terlebih dahulu untuk anak-anak kita yang besok pagi akan menghadapi ujian, khususnya SMP. Kalau ada di antara saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang hadir dan besok pagi akan menghadapi ujian, silakan maju kita doakan. Atau orang tua yang anaknya akan ujian, silakan kita akan dukung dalam doa. Ada? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu sudah mengambil amplop perpuluhan? Di depan tersedia, Bapak Ibu Majelis bisa melayani untuk kita doakan nanti pada waktu doa syafaat. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Kemudian kami ingin terlebih dahulu memperkenalkan apakah dua calon mempelai hadir pada siang hari ini? Pagi tadi ya? Oh, ibadah satu, oke. Oke, mari kita akan bersama-sama. Sebelum saya lupa, apakah ada di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah tempat ini? Yang pertama kali hadir, baik yang di balkon, di lantai 2. Ada? Oke, di sebelah kanan. Ya, kami menyampaikan selamat datang Mama, Papa. Ya, Mama, Papa dari Cik Sin. Oke. Sekarang
kita juga berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun di tanggal 21 sampai hari ini, silakan bangkit berdiri. Dari tanggal 21, ya silakan bangkit berdiri. Iya, ada Ibu Lili, ada Saudari Vania, ada lagi di atas Saudara Martin atau Cornel. Iya, Saudara Eka, Ibu Selvi, ada di sana, Ibu Sinsin juga. Si Putri tercinta, ya. Oke, setelah menerima kenang-kenangan dari majelis, silakan duduk, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang Engkau berkati dan kebenaran firman-Mu membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Walau kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit, dan anugerah kasih Allah itu selalu Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik khususnya yang di bangku sekolah SMP, yang mulai besok Senin akan menghadapi ujian, menghadapi tes. Kiranya Tuhan tolong mereka selama mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian dan akan mereka kerjakan mulai besok Senin. Kiranya Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Limpai dengan hikmat Tuhan untuk mampu menyerap, menangkap dan mengingat seluruh materi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka dan dapat melakukan atau mengisi atau melakukan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas tes ujian dengan pertolongan Tuhan semata. Limpai dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, selama menghadapi tes ini mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan hikmat untuk selalu dapat mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hasil yang baik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami bersyukur untuk pagi hari ini, Kau beri kesempatan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Dan sementara kami membawa seluruh korban syukur kami melalui persembahan kami, Tuhan juga yang akan memberkati kami. Bukan karena apa yang sudah dapat kami berikan, kami lakukan. Tetapi oleh karena Tuhan terlebih dahulu sudah memelihara kami, memberkati kami. Sebagai ucapan syukur kami mau muliakan, kami mau tinggikan dan agungkan Engkau dengan harta kekayaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari saudara-saudara kita angkat amplop perpuluhan di tangan kanan kita. Dan ini pula yang menjadi iman percaya kami. Sementara kami mengangkat amplop yang masih kosong, kami tetap percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh mengembalikan apa yang menjadi hak di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan melalui semuanya itu, bahkan melalui persepuluhan ini, kami boleh memuji, membesarkan namamu, memuliakan Engkau atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan sumber berkat, Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus pula untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kota kami tercinta. Dalam kondisi menghadapi berbagai macam pergumulan, Engkau berikan hikmat para pemimpin-pemimpin yang ada untuk selalu hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Untuk kota kami tercinta kudus ini, Tuhan juga memberkati. Karena di tempat ini pula anak-anak Tuhan
kami semuanya boleh juga menikmati berkat dari Tuhan melalui usaha pekerjaan kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Meyik, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanyu, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Yuliana, Ibu Lena, Ibu Rondiah, Ibu Lipnyo, Ibu Bianyo, Saudara Ferry, Ibu Sulistiawati, Bapak Yosia Hindra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Beng Chuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wakio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapurianto, demikian pula untuk Ibu Devi Mahendra, untuk Saudara Davis, tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas anak-anakmu ini, menjamah, memberikan, meneguhkan iman percaya mereka untuk benar-benar mengalami kuasa dan mujizat Tuhan oleh karena bilur dan darah Kristus. Terima kasih, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah ini dengan mohon berkat pimpinan penyertaan Tuhan. Dengan bekal firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada siang hari ini, sementara kita meninggalkan tempat ini, menuju ke tempat kita masing-masing, yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan saudara dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan.
Yuk, doa yuk, Ratna doa ya. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami yang syukur Tuhan, Tuhan sendiri yang telah menyertai kami, memampukan kami, hingga kami boleh melayani Engkau dalam kebaktian pertama dan kedua ini. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sedang kami akan pulang Tuhan berkati jalan kami, dan untuk melanjutkan segala aktivitas kami, Tuhan yang bersama tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami hidupnya syukur, haleluya, amin. Amin. Thank you semuanya. Tuhan.